Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Saya Ade Rahman akan membahas tentang jenis penelitian berdasarkan fungsi. Nah, jadi di sini ada 6 sub yang akan saya bahas. Yang pertama adalah penelitian dasar. Penelitian dasar atau bisa disebut basic fundamental research. Nah, penelitian dasar adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan dan mengembangkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, generalisasi, dan teori baru. Nah, tujuan penelitian ini adalah menambah pengetahuan dengan prinsip hukum-hukum ilmiah, meningkatkan penyelidikan, dan metode ilmiah. Nah, ini prinsip dasar, masih awal-awal prinsip penelitian yang mungkin basic yang harus kita pahami. Nah, yang kedua, penelitian terapan, bisa disingkat applied research. Nah, penelitian terapan dilakukan berkenaan dengan pemecahan masalah. Nah, ini langkah kedua setelah penelitian awal atau basicnya. Jadi ini berkaitan dengan penyelesaian masalah dan juga pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar. Jadi kita mengembangkan ilmu atau mengembangkan suatu objek setelah melakukan penelitian dasar atau basic research dengan penelitian terapan atau applied research. Jadi ini langkah kedua setelah penelitian dasar. Yang ketiga adalah penelitian tindakan atau bisa disebut action research. Nah, penelitian ini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata. Nah, ini berarti realnya. Jadi setelah basicnya, yang kedua terapan, yang ketiga pelaksanaannya, nyatanya, aksinya. Tujuan ini adalah untuk memperbaiki proses dan pemahaman tentang praktik-praktik pendidikan secara utuh, pengembangan profesional. Jadi semua yang satu dan kedua dirangkum serta dilaksanakan di penelitian yang ketiga, yaitu penelitian aksi atau action research. Yang keempat, penelitian penilaian atau bisa disebut assessment research. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan perubahan atau perbaikan perilaku. Nah, jadi di sini bisa disebut revisi, perbaikan ataupun perubahan perilaku individu setelah menjalani suatu perlakuan dengan waktu dan program tertentu, yaitu dengan melalui beberapa proses waktu dan program tertentu. Jadi ini bisa dibilang sebagai perbaikan yang menghasilkan suatu perubahan dengan melalui proses dan program tertentu. Mungkin itu singkatnya dari assessment research. Yang kelima ada penelitian evaluasi atau evaluation research. Nah, penelitian ini menjelaskan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap suatu objek, memperbaiki terhadap suatu objek yang telah diteliti. Nah, mungkin itu singkatnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana dan evaluasi, memerlukan evaluasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa mengumpulkan informasi untuk dilaksanakan mengenai, nah, tapi sesuaikah dengan rencana yang telah kita lakukan dan apakah perlu dievaluasi atau tidak. Nah, yang selanjutnya yang keenam adalah penelitian komparatif studi, pembelajaran ya, studi komparatif atau studi kasusal komparatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Jadi ini komparasi, membandingkan untuk dijadikan pembelajaran terhadap peristiwa, situasi, kegiatan atau program. Nah, mungkin itu singkatnya. Yang terakhir, masih belum. Yang selanjutnya penelitian
korelasional. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang dilakukan secara mengukur jumlah variabel dan koefisien. Misalnya, ingin mengetahui variabel-variabel yang berhubungan dengan kompetensi profesional guru ataupun yang lainnya. Jadi ini mengukur ya. Yang selanjutnya ada penelitian studi kasus. Nah, studi kasus pada dasarnya mempelajari intensif seorang individu, kelompok atau yang dianggap memiliki dan mengalami kasus. Tujuan penelitian studi kasus untuk mempelajari secara mendalam dan sistematis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk mendapat alternatif pemecahan masalahnya. Mungkin itu. Dan yang selanjutnya terakhir ini, penelitian dan pengembangan, research and development. Penelitian ini mengembangkan adalah rangkaian proses langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk. Jadi ini adalah pengembangan serta penyempurnaan dari suatu yang telah kita teliti, diantaranya seperti produk, jasa, program, dan yang lainnya. Ini merupakan langkah yang paling penting dan paling sakral bisa dibilang, karena ini menentukan kemana arahnya dan bagaimana selanjutnya gitu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.